Sebab kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau, Yesus, satu-satunya Allah yang layak kami sembah dan layak terima segala pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you? If
Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. You are enough. Jireh, you are enough. You're more than enough for me. Jireh, you are enough. I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Yes, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Toga Palungan Simanjuntak dalam program kita hari ini, Voice of Victory. Ada sebuah perkataan bijak yang sering kita dengar, dikatakan demikian. Karisma membawa engkau naik tinggi ke atas, namun karakterlah yang membuat engkau tetap bertahan di atas sana. Nah, warga kerajaan, saya mau katakan, untuk kita tetap bertahan di sebuah posisi, di hal-hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita membutuhkan integritas. Tiap-tiap kita wajib memiliki integritas. Nah, untuk memiliki integritas, kita harus mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Tapi perubahan yang bagaimana yang kita alami dan kita miliki? Hal yang pertama, bicara tentang perubahan adalah perubahan instan bukanlah perubahan. Karena banyak orang berpikir waktu dia bertobat, dia berjumpa dengan Tuhan, lalu dia sudah mengalami perubahan. Betul dia diselamatkan, tapi perubahan itu adalah menjadi tanggung jawab pribadi kita untuk karakter kita mengalami perubahan. Lalu berikutnya dikatakan bahwa perubahan sementara bukanlah perubahan. Ada orang begitu dia bertobat, dia berubah secara dia berubah dalam banyak hal, dia berpikir dia berubah. Dan itu terjadi ternyata hanya sementara. Saya mau katakan perubahan sementara itu bukan perubahan. Sebab itu ada sebuah statement juga berkata perubahan bukanlah suatu perubahan sampai perubahan itu terjadi. Terjadi dalam artian apa? Terjadi dengan benar. Dan di berikutnya dikatakan perubahan adalah proses dalam kehidupan. Untuk kita mengalami karakter seperti Kristus, memiliki karakter seperti Kristus, kita harus siap untuk diproses. Lalu perubahan itu terjadi terus-menerus. Sampai kita pulang ke rumah Bapa di sorga, kita harus terus-menerus mengalami perubahan. Satu ayat kita akan baca pada hari ini. Amsal pasal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ketulusannya, orang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Dan dibilang gini, pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Integritas itu bicara tentang ketulusan. Tulus itu ataupun integritas itu sama dengan berbicara tentang utuh. Dapat dipercaya. Dalam hal apa? Kenapa dapat dipercaya? Karena pikiran, perkataan, dan perbuatan ataupun tindakan berjalan secara bersamaan. Hari-hari ini kita sulit sekali mendapati orang-orang yang hidupnya utuh. Utuh untuk dibentuk karakternya semakin serupa dengan Kristus. Banyak orang perkataannya berbeda, pikirannya berbeda, tindakannya berbeda. Lalu saya akan lanjutkan. Bicara tentang integritas adalah bentuk dari kedewasaan.
karakter. Jangan berpikir ketika Anda bertambah usianya semakin tua, lalu Anda berpikir bahwa Anda sudah dewasa. Belum tentu. Sebab kedewasaan itu ditentukan oleh karakter-karakter kehidupan kita. Bagaimana karakter-karakter dasar kita waktu kita meresponi masalah-masalah, problema-problema kehidupan yang terjadi. Yesus didapati adalah pribadi yang utuh, berkarakter yang luar biasa. Diperhadapkan dengan berbagai masalah, diperhadapkan dengan pencobaan, bahkan diperhadapkan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun Yesus adalah pribadi yang berintegritas, pribadi yang utuh, dewasa secara karakter. Lalu kenyataan berikutnya adalah karakter bagi kita semua adalah kekuatan yang memimpin kita secara terus-menerus untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi kalau kita perkataannya lain, pikirannya lain, hatinya lain, perbuatannya lain, kita nggak punya integritas, kita akan semakin menjauh daripada karakter Kristus. Dan ketulusan adalah kuasa yang memimpin kita ke arah Kristus. Amsal 11 ayat yang ketiga tadi. Ya, bahwa ketulusan, keutuhan hidup kita memimpin kita ke arah Kristus. Nah, saya akan lanjutkan kepada apa yang akan saya bahas di sini. How to be a man of integrity. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Hal yang pertama adalah memiliki hati yang utuh, tidak terbagi. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama. Namun saya akan baca saja di ayat yang kedua. Ini bicara tentang Amaziah yang waktu berumur 25 tahun dia menjadi raja. Dan dikatakan Alkitab demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ya, banyak orang juga hari-hari ini mengalami hal yang sama. Kita melakukan perintah Tuhan tetapi tidak dengan segenap hati. Kita setengah-setengah untuk melakukan. Bahkan seringkali kita didapati khawatir kita lebih tinggi daripada rasa percaya kita. Kenapa? Karena kita tidak dengan segenap hati. Ya, seperti Kristus dengan firman-Nya. Demikianlah kita orang percaya dengan perkataan kita. Utuh. Tidak setengah-setengah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, how to be a man of integrity. Yaitu memiliki hati yang taat sempurna. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik pasal 25 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Bagaimana seorang Raja Amaziah tawar-menawar. Di ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata demikian. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bahwa terjadi tawar-menawar. Lalu kata Amaziah kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Taat sempurna. Taat yang tidak sebagian ataupun sekecil apapun tersisa dalam kehidupan kita untuk mentaati kebenaran firman Allah. Ya, 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Banyak orang berpikir waktu dia berdoa itu tanda ketaatan. Tidak, taat itu taat bodoh, taat sempurna. Kalau yang namanya taat apa saja. Saya percaya doa itu penting dan berdoa itu adalah bagian daripada ketaatan. Tapi banyak orang berdoa tetap khawatir. Kenapa? Karena tidak memiliki ketaatan sempurna. Jadi memiliki hati yang taat sempurna. Hal yang ketiga yang perlu kita bangun dalam hidup kita untuk kita menjadi orang yang berintegritas, yaitu membangun sikap takut akan Tuhan secara terus-menerus. Dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, ya, kita akan baca. Dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-8, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita perlu rasa takut akan Tuhan. Karena mata Tuhan mengawasi kehidupan kita. Baik orang jahat maupun orang baik. Tuhan mengawasi kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan. Biarlah pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita, dan isi hati kita berjalan selaras. Sehingga hanya inilah, karena kita tahu hanya inilah yang membawa kita kepada semakin menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaannya hari ini, bagaimana dengan hidupmu? Warga kerajaan,
Apa yang engkau bangun selama ini dalam kehidupanmu? Apakah engkau naik ke atas dengan cepat? Wow, punya harisma yang luar biasa. Tapi tiba-tiba hancur berantakan. Kenapa? Karena tidak memiliki integritas. Yesus Kristus adalah pribadi yang luar biasa. Dia pribadi yang utuh. Dia pribadi yang dewasa. Karakter yang dewasa dimiliki oleh Yesus yang adalah Tuhan dan Raja kita. Itu sebabnya teruslah belajar kepada Dia. Tidak ada yang lain yang lebih tinggi daripada apa yang kita lihat di muka bumi ini. Yesus adalah pribadi yang utuh dan dewasa. Itu sebabnya mari kita warga kerajaan, jangan pernah menyerah. Bangun hidup kita menjadi warga kerajaan yang memiliki integritas. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang Dia sudah berikan dalam hidup kita. Hamba berdoa melepaskan berkat untuk setiap orang yang mendengarkan program ini ya Tuhan. Biar kiranya kemurahan Tuhan, keutuhan hati Tuhan, hati kami memiliki ketulusan ya Tuhan, murni di hadapan Tuhan, sehingga kami berjalan semakin hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan, karena kami memiliki integritas, memiliki pribadi yang utuh, pribadi yang serupa dengan Kristus. Kami takut akan Tuhan, kami tahu bahwa mata Tuhan mengawasi kami setiap waktu, dan Engkau tahu pikiran dan hati kami dan perkataan kami dan tindakan kami Tuhan. Kami rindu sebagai warga kerajaan berjalan selaras, utuh, tulus dalam pribadi kami masing-masing. Bentuk kami Tuhan semakin hari serupa dengan gambaran-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya! Setiap kita warga kerajaan sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita.